Seperti biasa, karena spoiler episode 157 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, waktu 3 tahun di dalam makam surgawi telah habis. Itu dengan paksa mengusir semua orang di dalamnya. Sementara itu, di luar makam surgawi, banyak sosok yang tergantung di langit di atas pegunungan hijau yang subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. Beberapa saat kemudian ruang terdistorsi tiba-tiba retak dan terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mulai dari anggota klan Lei, klan Yao, klan Shi, kelompok Gu Qingyang dan lainnya muncul dari ruang satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Retak ruang lain muncul di depan mata semua orang. Segera, 2 sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa 2 sosok ini benar-benar hampa dari kehidupan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun. Mereka berdua telah mati di makam surgawi. Ekspresi sejumlah orang langsung berubah ketika mereka mengenali tubuh itu. Bahkan mereka mengerutkan kening. Hah? Itu Hun Ya dan Hun Li? Mata kelompok Gu Qingyang tiba-tiba berhenti pada 2 sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka segera terkejut dan berseru dengan keras. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip dan saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan! Sementara kelompok ini saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, Xiao Yan dan Sun Er perlahan muncul. Tatapan mereka sejenak menyapu sekeliling di bawah tatapan banyak pasang mata. Tidak disangka, bahkan mayat Hun Ya dan Hun Li pun dikirim keluar. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba tertuju pada 2 mayat yang tergantung di langit. Hun Ya! Hun Li! 2 kabut hitam segera langsung bergetar. Mereka berubah menjadi 2 lelaki tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, akan benar-benar mati. Mata kedua lelaki tua berjubah hitam memerah. Sesaat kemudian, mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Mereka berdua menyadari. Sebelum Hun Ya dan Hun Li memasuki makam surgawi, mereka berencana membunuh Xiao Yan di sana. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja. Xiao Yan! Keduanya menatap Xiao Yan dengan tajam. Raungan marah yang mengandung niat membunuh bergema di langit. Xiao Yan mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan itu. Dia bertanya dengan suara samar. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Nyawa diganti dengan nyawa. Ekspresi pria berjubah hitam sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam gelap langsung menembus udara kosong dan melesat tanpa ampun ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah ketika menghadapi serangan tiba-tiba. Dia maju selangkah dan melebarkan telapak tangan yang tertutup api. Kemudian dengan kuat meraih rantai hitam gelap. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang pria tua itu. Suara ledakan terdengar saat api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang dahsyat langsung memotong rantai. Bahu Xiao Yan bergetar dan angin pun hilang. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian hitam terhuyung mundur. Jelas, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran ini. Pak Tua, seseorang seharusnya tidak bersikap begitu tidak tahu malu. Xiao Yan menyingkirkan rantai di tangannya saat dia tertawa dingin. Hun Lin menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatannya sekitar Douzun bintang 8, tetapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan. Hun Lin, ini adalah alam Gu, bukan alam Hun Mu. Tetua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tong Xuan, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Hun Lin berteriak dengan marah. Xiao Yan, aku pikir kamu harus patuh mengikutiku kembali ke klan Hun. Jika kamu benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Li, kami pasti tidak akan mempersulitmu. Tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa keras ketika mendengar ini. Kedua lelaki tua ini benar-benar bodoh. Pak Tua, jika kalian tidak memiliki bukti, jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah klan Guku. Mata cantik Sun Er melirik ke arah duo Hun Lin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini belum dianggap selesai.
Hun Ya dan Hun Li pernah melancarkan serangan diam-diam terhadap semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Segera. Banyak mata di langit beralih pada dua tetua Hun. Hun Lin, apakah yang dikatakan Sun Er benar? Ekspresi tetua Tongshuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia menatap Hun Li dan Hun Ya sebelum berteriak dengan suara yang dalam. Wajah kedua Hun Lin berubah saat mereka melihat Sun Er telah membalikkan keadaan. Namun, dia tetap berteriak dingin. Kata-kata yang tidak masuk akal. Kamu hanya mencoba membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiao Yan, sebaiknya kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hun Ya dan Hun Li di masa depan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menjawab dengan samar. Aku akan mengingat katamu di hatiku. Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin saat mereka mendengar jawaban Xiao Yan. Wajah mereka sangat hijau. Namun tempat ini adalah alam Gu. Mereka segera berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas menuju pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok semakin menjauh. Matanya menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan kelompok dokter peri kecil. Tetua Tongshuan, bolehkah aku tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang? Mereka pergi 3 bulan setelah kamu memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke paviliun bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahumu untuk segera kembali. Tetua Tongshuan berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk menghadap Sun Er. Sepertinya, sesuatu memang telah terjadi. Kali ini, aku tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu akan pergi bersamaku kali ini? Sun Er ragu sejenak saat mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya. Namun tetua Tongshuan di sampingnya buru-buru berkata, Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi dengan para tetua, kamu tidak boleh meninggalkan alam Gu. Apa yang terjadi? Sun Er mengernyitkan alisnya saat bertanya. Tetua Tongshuan ragu sejenak sebelum berkata, Alam Ling tiba-tiba disegel. Alam Ling disegel. Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er langsung berubah. Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Tetua Tongshuan, apa sebenarnya yang terjadi? Kami tidak tahu. Kami telah mengirim para ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sekecil apapun. Tetua Tongshuan mengerutkan kening saat menjelaskan situasinya. Jika klan Ling benar-benar mengalami malapetaka, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu. Tempat ini adalah yang paling aman. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi muram. Tetua Tongshuan di samping menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Sementara Sun Er ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Teman muda Xiao Yan, tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam. Klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Tongshuan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan tetua Tongshuan. Oleh karena itu, dia langsung mengangguk. Malam menyelimuti alam Gu. Xiao Yan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di depan sebuah rumah bambu yang tenang. Kakak Xiao Yan. Suara lembut Sun Er tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Seketika, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan yang lembut, halus, dan hangat menggenggamnya dengan lembut. Sun Er, ada hal yang perlu kubicarakan denganmu. Xiao Yan ragu sejenak sambil mengamati wajah cantik Sun Er sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata Sun Er bergetar ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apakah ini masalah yang berhubungan dengan Cai Lin? Sun Er jelas merasakan tubuh Xiao Yan sedikit menegang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu tahu tentang itu? Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat dia berseru kaget.
Aku khawatir tentangmu dan hanya bisa tenang setelah mendapatkan informasi tentangmu. Mengingat statusku di klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentangmu kepadaku. Kailin termasuk di antara informasi ini. Sun Er bergumam pelan. Masalah ini. Kehangatan melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar Sun Er bergumam. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengucapkan 2 kata, sebelum akhirnya terdiam. Kecanggungan Xiao Yan menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, aku juga sangat marah, tetapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena aku tidak mau melupakan, pada akhirnya aku harus bertahan. Namun, kamu tidak boleh dilepaskan begitu saja. Sun Er langsung membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Aku akan melihat apakah kamu masih berani menjadi seorang penzina di masa depan. Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat wajah cantiknya. Keganasannya tampak sangat menawan di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak dalam hati Xiao Yan saat mengamati Sun Er. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam mencium mulut kecil Sun Er. Xiao Yan baru saja akan memulai aksinya. Namun suara batuk tiba-tiba terdengar di hutan bambu, membuat Xiao Yan dan Sun Er langsung terpisah. Mata mereka segera menatap ke arah suara berasal. Hanya untuk melihat bahwa seorang pria paruh baya berpakaian biasa berdiri tak jauh dari situ. Wajah itu ternyata adalah ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah Sun Er yang tadinya merah padam berubah semakin merah saat melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya bergerak dan pergi bersembunyi ke kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur. Dia langsung mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan malu. Gu Yuan mengamati wajah Xiao Yan yang agak malu sebelum melirik ke rumah bambu yang tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Kamu seharusnya telah bertemu Xiao Xuan kan? Xiao Yan sedikit terkejut. Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Aku bisa merasakan kekuatan garis darah di dalam tubuhmu. Sepertinya itu harus menjadi garis keturunan terakhir klan Xiao. Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal semacam itu. Dia bersedia mengubah dirinya menjadi seperti itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiao Yan hanya diam. Dia secara alami mengerti bahwa makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Tetua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh ahli Doudi. Jika seseorang ingin melanggar peraturan di dalamnya, dia juga harus mencapai level itu. Doudi. Xiao Yan dengan pahit tertawa. Eksistensi legendaris semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan. Apakah Tetua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di dalam alam Ling kali ini adalah hasil dari bencana buatan manusia atau alam? Gu Yuan mengerutkan kening dalam menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi aku rasa mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan itu disebabkan oleh manusia sangatlah rendah. Bagaimana jika itu adalah klan Hun? Xiao Yan perlahan bertanya. Gu Yuan terkejut setelah mendengar ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klan Gu tidak menerima informasi apapun. Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi lain apa yang bisa memaksa klan Ling menjadi keadaan seperti itu? Mungkinkah itu karena beberapa bencana alam? Baiklah, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan denganmu. Aku pikir kebenaran akan keluar setelah penyelidikan. Gu Yuan melambaikan tangannya dan melihat ke rumah bambu yang tenang. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan hal yang telah kamu janjikan padaku. Garis darah Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Xiao Yan sedikit malu ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Pagi harinya, banyak anggota klan Gu telah muncul di langit. Kapal perang juga sudah siap sedia untuk mengantar semua orang keluar dari alam Gu. Xiao Yan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar ketika Xiao Yan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er. Dia menyapu matanya, hanya untuk mengetahui bahwa orang itu adalah Yao Xingji dari klan Yao. Apakah ada sesuatu?
Yao Xingji meringkuk bibirnya ketika dia menyadari pertanyaan acuh tak acuh Xiao Yan. Dia segera menjentikan jarinya dan sebuah token giok warna zamrud melesat ke arah Xiao Yan. Ini adalah undangan upacara dari klan Yao kami. Jangan cemberut. Guru MU akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan Yao. Percayalah padaku, dia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan apa yang dia miliki dengan klan Yao. Xiao Yan menerima token giok zamrud. Dia menatap Yao Xingji sesaat tetapi tidak mengembalikan token. Sebagai gantinya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Terima kasih. Kali ini, aku tidak dapat bersaing denganmu dalam hal keterampilan alkemis. Semoga, kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Yao Xingji menangkupkan tangannya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain dan dengan cepat menaiki kapal perang. Sun Er, sudah waktunya. Aku harus pergi. Xiao Yan menoleh, melihat Sun Er di sampingnya. Hati-hati. Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak menunda lagi. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang. Akhirnya menghilang di depan mata semua orang.